Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali Allah takdirkan kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruangan ini, dan hari ini kita sudah masuk di hari ke-21. Rasulullah minta Rasulullah akhir 10 hari terakhir, ya, berarti 9 hari lagi. Mana? Lebaran. Lebaran. 9 hari lagi Lebaran, biasanya begitu. Mudik Pak. Mudik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan selalu kekuatan kepada kita. Amin. Untuk bisa menjalankan ibadah di Ramadan ini dengan maksimal. Mudah-mudahan ibadah saum kita, ya, tadarus atau tilawah kita, tarawih kita sampai tadi malam, semuanya Allah catat, ya, sebagai amal soleh terbaik kita di bulan Ramadan, insyaallah. Kemudian salam dan salam terlebih kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya senantiasa istiqamah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang rahmatullah, hari ini bersama guru kita Ustaz Dr. Ahmad Rojali LCA. Insyaallah. Insyaallah beliau akan memberikan tausiah kepada kita tentang siapa-siapa yang Allah janjikan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yakin kita menjadi orang yang Allah berikan ampunan atau sebaliknya? Insyaallah. Ya, kita berharap kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan nanti taujih guru kita mampu memberikan semangat kita untuk bisa merebut, meraih, ya, mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sama-sama baca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bunda Dr. Ahmad Rojali kami persilakan. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya lagi pada puasa semua. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan. Sehat, panjang umur, bahkan dihantarkan kita barusan oleh guru kita yang mulia Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Ustaz Firman, Insyaallah, yang hari demi hari, waktu demi waktu beliau semakin muda kelihatan. Insyaallah, awet muda. Kalau yang lain kan dia muda, tua, mati. Nah, dia nggak ada tuanya, muda. Mudah-mudahan mata Allah hayatihi Allah berikan. Amin ya Allah, amin. Sehat, dan kita semua tadi sudah diantarkan hari keberapa ini Pak? Ke-21. Yang 21, yang 22, yang 23. Pulang kampung duluan kayak. Sebab
Ini bukan hal yang mudah. Kita bisa sampai di hari ke-21 Ramadan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya di jalan itu hujannya luar biasa. Padahal saya tidak naik flyover aja. Cuma udah basah. Saya udah ganti baju nih. Basah. Saya kekeh tidak pakai jas hujan. Cuma karena di flyover basah, pakai jas hujan juga. Padahal tinggal turun doang. Itulah kita manusia. Tidak semudah yang kita bayangkan flyover tinggal lurus sampai surabaya. Tapi memang banyak hal sehingga sampainya kita ke sini ini, ke hari 21 ini, tak lain dan tak bukan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari diawali siang kita ini setelah zuhur berjamaah, kita sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bapak-bapak belum punya kain sarung buat sholat Idul Fitri, belum? Ibu-ibu mungkin belum punya sandal atau mukena buat Idul Fitri, maka nggak usah banyak-banyak yang kita lakuin kecuali la in syakartum. Kalau kita mau syukur aja, mau bersyukur apa yang kita punya sekarang, insya Allah nanti dikirimin kain sarung sama Ustaz Firman. Bisa banget. Kadang mohon maaf, lihat jamaah kita begitu doa, syukur dia amin, amin. Karena doanya lama, panjang, lama-lama tangannya turun, amin, amin. Dia udah mulai gak tahu apa yang diminta, tapi banyak yang diminta, akhirnya hilang rasa syukurnya. Amin. Begitu robbana, ini robbana atina nih. Begitu yang kata robbana zolamna, ya belum juga. Itu kita. Maka syukur kita sekali lagi mengantarkan malam 21 bukan hanya itu. Ya, pertemuan Rasul dengan malaikat Jibril di bait Jibril ingin menjawab pertanyaan sahabat yang bertanya, Lailatul Qadar kapan sih? Kita yang kerja di pasar dapat Lailatul Qadar. Dia mah enak di masjid, kita yang di pasar. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab Rasul setelah 21 hari ke-21. Setelah dia bertemu dengan malaikat Jibril. Ini artinya ini anugerah luar biasa Allah sampaikan kita. Maka mudah-mudahan semua yang mungkin gak enak badan ya, keluar dari sini Allah gugurkan dosa dan kesalahannya. Semua urusan kita mudah-mudahan diberikan keringan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Termasuk gado-gado kacang tanah. Kalau udah jodoh rezeki nggak bakal mana ini. Korma ini kan nggak tahu maksudnya apa ini, ya kan? Jadi ini mudah-mudahan dirul. Ini udah banyak masuk di beberapa media. Kalau buka puasa bagus pakai ini. Ya, bandingin buka dengan ini dengan buka yang tidak ini, beda. Ya, ntar cobain aja. Kalau dapat, kalau nggak dapat ya dengan ceritanya aja. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ke jendela, banyak orang jalan. Hanya terlihat dan sama, tidak ada bedanya. Tapi kalau kita ke bawah, ada security yang mama matanya panjang, tangannya gini-gini. Begitu dia bilang, Pak, mau atas, alhamdulillah. Itu artinya orang ini sambil gigiran, sambil nyari orang mana ya. Dan ada orang yang biasa aja, ya. Tangannya tak bergerak, lidahnya tak bergerak, ya. Senyum-senyum dengan handphonenya. Maka orang-orang yang berjalan seharian ini tidak mengucapkan nama baginda Rasul wa anta najifa. Orang itu seperti bangkai yang berjalan.
tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta najifa. Maka agar kita termasuk yang Allah rahmati, innalillahi malaikatun siyah. Allah itu punya bala tentara malaikat siyah namanya. Bapak Ibu yang mau pulang kampung sudah beli tiket? Udah belum? Langsung terbang aja sendiri ya. Itu ada, kalau beli tiket ada siyah itu siyah, traveling. Jadi ada bala tentara Allah di Ramadan ini namanya si malaikat siyah. Siyah itu traveling. Jadi malaikat ini SOP-nya jalan-jalan, traveling gitu. Ngapain? Ke Surabaya, Supindo, KSO, jadi malah balik lagi ke sini. Karena SK-nya dari Allah hanya jalan-jalan, yaruduna salamaku, mencari orang yang bersalawat pada baginda kita Rasul dan disampaikan kebersamaan. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku kata Rasul mereka yang tidak sayang sama yang kecil dan tidak hormat pada yang besar. Maka bapak-bapak, ayah-ayah anda semua, bunda-bunda, mohon maaf lahir batin saya di atas ya. Sebab settingannya dari sini kayaknya. Kemarin alhamdulillah saya diajak Pak Firman ke RKSO SICI ya Pak ya, SICI ya. Alhamdulillah kalau di situ bisa milih ya, nggak ada bangkunya soalnya. Jadi saya mau duduk di bawah atau di. Kalau saya duduk di bawah tenggelam saya. Karena yang hadir hampir 200. Maka saya harus diri ya. Dan itu ceramah berbuka puasa, kultum buka puasa terlama sejam setengah saya. Biasanya kultum kan kuliah 7 menit ya. Kalau ini enggak, bukan kultum ya. Itu kuliah tasawuf antum. Lebih dari sekian. Dan alhamdulillah sekarang di sini senang bersyukur. Maka siang hari ini seperti yang disampaikan oleh Ustaz Firman guru kita bahwa orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau sudah nanya, siapakah mereka orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak jauh-jauh dari apa yang Ustaz Firman sudah siapkan. Koronanya ada 3 box, maka dipastikan jawabannya 3. Kecuali ada 5, jadi jawabannya 5. Ini 3, berarti pertanyaan Ustaz Firman kita jawab. Siapakah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, isbalul wudu. Yang ketiga, kasratul khuta 'ala al-masyi ila masajidillah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Intizar shalah ba'da shalah. Udah Pak? Kalau udah saya pulang nih. Saya udah kejawab. Ada satu kitab namanya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, ditulis oleh Al-Hafiz Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi. Kitabnya itu bagus, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Jadi dipastikan orang itu sudah diampuni dosanya karena taman orang-orang soleh. Min kalami Sayyidil Mursalin, berdasarkan kabar yang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sebelumnya lagi, itu di kitab yang sebelumnya, kitabnya ada 3 serial ya. Yang pertama kitabnya Hadis Arba'in Nawawi.
hadis 40 yang sering kita dengar, hadis 40 sahih. Nah, itu kitab yang pertama. Kitab yang tengah-tengahnya ini Riyadhus Shalihin, tamannya orang soleh, min kalam sayyidil mursalin, dari yang digambarkan Rasul. Nah, kitab ketiga nanti ada Al-Adhkar. Nah, sekali ini bagaimana cara kita meriyadhah diri kita. Contoh, saya sama Ustaz Firman mimpi, ya. Tapi beliau mimpinya sama istri beliau. Saya mimpinya mimpi dia Perez. Kalau dalam terminologi hukum itu tidak kena apa-apa karena mimpi di luar sadar. Tapi kalau dalam kitab Al-Adhkar itu gak main-main, ya. Maka terhukumi bahwa riyadhah diri kita ketika kita salah itu berarti kita kurang menjaga ruh kita, kurang menjaga nilai-nilai ibadah kita, bahwa salat itu menjaga tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa puasa kemudian harus lebih berkarya, harus lebih mendorong kita untuk lebih baik. Karena manja abadmu, siapa yang orangnya itu puasa lapar, azumat fikratuhu, Allah luaskan pemikirannya, wa fatana qalbuhu, dan Allah cerdaskan hatinya. Maka sebetulnya kalau kita puasa ya tambah sehat, tambah baik, tambah bagus, dan tambah lunas. Karena memang azumat fikratuhu, Allah buka pemikirannya, Allah luaskan wawasannya, wa fatana qalbuhu, dan kemudian Allah cerdaskan hatinya. Nah, kitab ini kalau dibaca bagus, ya kan, kalau lagi iseng-iseng ketemu Arba'in Nawawi pendek, tipis, dan itu juga di beberapa masjid mushola kalau kita lagi duduk kelihatan, ya, jadi sambil iseng-iseng itikaf boleh. Adhkar atau yang ada tebal memang Riyadhus Shalihin ini di bab ke-12. Itu ada al-hassu al-khair, ya, bagaimana kita mendorong kita untuk optimalisasi kebaikan. Nah, di hadis 131 ya, itu disebutkan bahwa orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dinukil oleh beliau, Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Muhyiddin An-Nawawi. Nawawi ini ada dua ya Pak. Ada Imam Nawawi yang dari Beirut, ya, Lebanon dekat Syria. Ada Imam Nawawi yang dari Banten. Nah, Tanah Al-Bantani. Dia punya murid ada banyak, termasuk yang di Banten ini. Ada satu ulama besar yang kemarin ke Istiqlal, ya, namanya Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, Mufti Mesir, ya, orang yang memberikan fatwa hukum. Beliau sangat mengapresiasi dan merasa beliau adalah murid daripada Imam Nawawi. Saya pernah kantor beliau tahun kemarin di Mufti Mesir itu. Beliau menunjukkan dua kitab, satu Hidayat Zen. Hidayah itu adalah petunjuk Zen baik. Dan saya juga sempat nanya orang-orang yang diampuni oleh Allah, dan beliau sampaikan di antaranya ini. Ya. Apa yang disampaikan? Yang pertama bahwa Imam Muslim itu menyebutkan sepakat dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ini gurunya. Imam Bukhari mengambil dari gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah belajar dari gurunya namanya Abu Zinan. Abu Zinan nanti ngambil sanad dari gurunya bernama A'raj. Nah, A'raj itu mendatangi langsung siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Maka yang menyebutkan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah itu adalah guru daripada A'raj. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau yang kita kenal dengan
disebut Abu Hurairah pada manggut semua. Tadi begitu Abdurrahman bin Sa'ad Ad-Dawsi belum. Begitu Abu Hurairah, berarti tukang ngaji semua di sini. Cuman bapak-bapak nggak bisa jadi Abu Hurairah lagi, karena lakop itu sudah ada di Abdurrahman bin Sa'ad Ad-Dawsi. Yang berpeluang ibu-ibu ini belum ada julukan Ummu Hurairah, emaknya kucing belum ada. Nah, kalau ada ibu-ibu yang senang nama kucing di sini, boleh kita panggil Ummu Hurairah. Kita ganti namanya, julukannya Ummu Hurairah, karena belum ada. Yang ada baru Abu Hurairah. Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sa'ad Ad-Dawsi ini mendengar dari gurunya. Siapa beliau? Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah berarti siapa? Abdurrahman bin Sa'ad Ad-Dawsi. Dikuatkan, dituliskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi bahwasanya ala adillukum. Ala, maukah kalian? Adillukum, aku kasih tahu, aku tunjukkan. Kaifa yamhullah khatayakum. Mereka-mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat ini ditanya, ala adulukum, mau nggak nih saya kasih tahu? Kalaulah kemudian Abu Hurairah ada di sini, kalaulah kemudian Abdurrahman bin Sa'ad ada di sini, makanya ditanya kita. Karena bahasanya ala adulukum, mau nggak saya kasih tahu? Gitu kan? Tunjukin. Siapa orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira jawabannya apa? Wah, ini ada orang sini. Nah, kira-kira jawabannya apa? Mau ya? Oh, ya luar biasa ini. Sesuai hadisnya. Maka qalu, sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Mau dong, mau. Ya Abu Hurairah, mau dong. Siapa itu yang dapat ampunan? Ya. Karena bahasa yang teruskan qalu, semua menjawab, bala. Ya, kita pengen tahu siapa yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh beliau, yang pertama adalah isbahul wudu. Yang kedua adalah kathratul khuta al masjid ila masjidillah. Yang terakhir adalah intizar shalah ba'da shalah. Apa itu? Pastinya 3. Yang pertama isbal. Isbal ini bahwa kalau kita wudu, tangan kita biasanya sama mana? Siku ya. Siku kan? Kalau di surveyor kita wudunya sampai siku nggak jadi masalah. Karena cuacanya enak, nyaman, dingin banget juga enggak kan gitu. Tapi kalau bapak ibu ke Dieng, ya, wudu, megang airnya aja, karena bahasanya bukan hanya isbahul wudu, alal makari. Isbah itu menyempurnakan, wudu alal makari, pada posisi tempat yang tidak menyenangkan, ya, yang kita gak suka, itu makari. Puncak juga, kalau beberapa tempat ya, itu ada. Saya kemarin ada orang itu menemukan villa berdua ya, di Gunung Pangrango. Saya datang itu karena telat maghrib ya. Saya baru istighfar, besoknya pulang. Ternyata kanan kirinya itu jurang, dan sekalipun lama-lama gak ada yang nolongin.
karena nggak ada penduduknya. Namanya sekolah Pangrango, jadi sekolahnya di gunung, itu dinginnya luar biasa. Artinya kalau dingin kita cepet-cepet doang ya, ada wajib-wajibnya doang, dingin. Tapi kalau Indal Makari di tempat-tempat yang kita nggak nyaman, tapi tetap isbal wudu, itulah kita yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mohon maaf lahir batin, ya kadang-kadang kita wudu di sebelah itu, ya wudunya sambil ngokok, dia udah mulai wudu nih, jadi kemana kita? Buka di mana? Sambil nyuci tangan, pada nyuci tangan udah mulai wudu gitu. Kan awalnya kita wudu nyuci tangan, ya. Terus sambil basuh muka juga nanya, ya, belanja berapa enggak? Ya bagaimana caranya? Ya. Itu enggak isbal. Isbal itu kita menyempurnakan betul-betul wudu kita. Sebab efeknya kalau wudu kita itu menjadi bagian yang membuat sholat kita sah, itu luar biasa. Sholat itu menjadi sah kalau sesuai rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat itu menjadi baik kalau wudunya sah. Wudunya sah kalau unsurnya sah. Unsurnya sah kalau metodologinya sah. Makanya dari metodenya juga. Begitu mau wudu gak usah ngobrol lagi. Begitu mau wudu gak usah angkat telepon lagi. Agar kita dapat isbal. Suatu ketika sahabat di tengah-tengah laut, ya Rasulullah, wahai Rasul, ya, ma'ana qalilun minal ma'. Kita punya air minum sedikit. Tapi kita mau wudu, mau sholat. Ya. Apakah kalau kita wudu pakai air minum ini, kita nggak bisa minum, habis. Ya, bagaimana kita wudunya? Apa kata Rasul? Ya, bahwa al-bahru tahurun ma'muhu al-hillu maitatuhu. Kalau di tengah laut itu lautan itu dia tahurun ma'muhu, airnya suci, ya. Bahkan bukan hanya itu, bangkainya aja itu suci. Bapak nemu maaf di rumah misalnya, atau kalau lagi pulang kampung kan suka kita wudu, ya, di masjid-masjid kayak daerah Jawa itu, karena dia begitu wudu di kolam, ya, wudu biasa aja kita. Begitu kita lihat, apaan itu? Nggak taunya tikus, mana gede banget tikus semua. Tapi kita tetap wudu, ya. Karena apa? Airnya itu lebih dari 2 bulan, tidak merubah rasa, warna, kemudian baunya. Syaratnya 3, rasa, warna, bau, ya kan? Rihuhu wa ta'muhu, ya kan? Rasanya nggak berubah, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah. Kalaulah itu di situ, maaf, cuma 1 tikus, kalau sekontainer bau nggak gitu? Maka kalau di laut kita Tanjung Priok sekontainer gitu dibuang, berubah nggak warnanya, baunya? Enggak kan? Maka dia tetap suci. Artinya bahwa kita berwudu juga dengan kondisional, tapi tetap kita isbal berwudu. Ada beberapa tempat, ya, kalau kita jalan itu airnya sedikit, ya, bahkan mungkin asinnya luar biasa. Maka silakan asinnya itu, maka isbal wudu. Kalau bapak ke Anyer tuh bisa jauh-jauh lah, ke Anyer tuh mau berenang. Itu kan kalau kita mampir wudu itu airnya luar biasa asin. Dan asinnya bukan asin kayak Kalideres, bukan asin kayak di beberapa tempat dekat kita, tidak. Tapi asinnya memang luar biasa asin. Ini artinya bahwa isbatul wudu menjadi syarat kita untuk kemudian diampuni dosa dan kesalahan kita, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW itu memanggil Bilal.
Bilal ta'al, Bilal sini dah. Kenapa Rasul? Sami'tu da'fan alaika fil jannah. Aku mendengar suara gesekan sendalmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'amaluka ya Bilal, kamu ngapain Bilal? Apa kata Bilal? Saya nggak ngapa-ngapain Rasul. Saya cuma menyempurnakan wudhu saya. Lihat Bilal, saya cuma menyempurnakan wudhu saya. Dengan cara apa? Saya sholat 2 rakaat setelah saya wudhu. Nah, jadi menyempurnakan wudhu sampai sholat tuh Bilal. Dan sholatnya khusus. Apa namanya sholatnya? Sholat sunnah wudhu. Maka itulah yang menyebabkan sendal Bilal itu ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Rasul inspeksi diizinkan Allah ke surga. Maka bapak-bapak nanti kalau sendalnya nggak ada, nanti yang pakai sendal hilang sendalnya nih, jangan dicari-cari. Kali dia sendalnya, nggak usah dicari-cari. Kenapa? Karena sendal kita udah ke surga duluan. Sendal kita udah nemenin sendalnya Bilal. Tadi di sini masih kita nih, mana sendal? Tadi di sini, gitu kan? Kita bilang udah. Sendal lu udah ke surga duluan, tinggal lu doang yang belum. Kita pulang nanti nih, mohon maaf ya kan, pulang kerja capek wajar, pengen terawih, nyari peci. Peci mana sih? Ma, peci mana? Kata mamanya, akan papa yang pakai peci. Mama yang pakai. Coba lihat tempat di lemari, enggak ada. Di atas TV, enggak ada. Mana sih? Itu peci mana? Gara-gara peci akhirnya apa? Berantem. Ya, istrinya domel-domelin dasar, istri setan, begitu. Ya kan? Timbang jagain peci suaminya nggak mampu begitu. Akhirnya berantem. Bilang aja Bu, Pak, peci papa udah ke surga duluan. Ya. Kenapa udah ke surga duluan? Karena kan ada biasanya peci sekarang ada syahadat di sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti itu ke surga duluan, tinggal papa yang belum ke surga. Ini satu. Maka mudah-mudahan wudhu kita bisa insya Allah kita jaga. Ya. Dan kabar gembira ketika Rasul bertemu malaikat Jibril, orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah dan Allah berikan surga raya, itu adalah mereka-mereka yang dawamul wudhu. Maka itikaf itu, itikaf syaratnya ya, dia tidak boleh batal wudhunya. Ini kita itikaf apa nih? Itikaf. Lihat secara etimologi, itikaf itu apa? Ya, berdiam diri. Ya. Di mana berdiam dirinya? Ya. Kalau secara lugatan itu adalah yaqifuna 'alal asnamil, berdiam dirinya di sebelah-sebelah berhala. Jadi bukan di masjid, di berhala. Jadi yang namanya secara bahasa itikaf itu khairan kana aw syarran. Jadi yang penting dia berdiam diri. Nanti kalau istrinya nelfon, "Pak di mana?" Jam 11 malam udah pulang, "Pak di mana?" Lagi itikaf. Kok ada suara-suara musik? Ya itikaf di warung ini. Itu itikaf juga. Ya, itikaf secara bahasa. Kalau secara istilah al-muqsul fil masjid, dia di masjid diam biniatin maksusah, dengan niat yang khusus. Makanya Nabi itu itikafnya istrinya yauman 20 hari. Bapak nggak ketemu istri 20 hari kira-kira gimana? Buyang. Saya kalau di asesor selama haji itu, mereka kan kadang-kadang 9 hari. Ya, pertama datang kuat gak kuat, baru 2-3 hari udah pada gerutu aja. Sekarang izin boleh nggak? Ngapain nengokin istri? Katanya. Nggak boleh, saya bilang. Itu udah kelihatan. Artinya Rasul 20 hari. Tapi yang sering itu 10 hari. Kira-kira Rasul kangen nggak sama Aisyah? Kangen nggak Bu kira-kira?
Rasul kangen nggak? Kangen. Ada riwayatnya, ya kan? Fanadahu Humairah, dipanggillah Humairah. Aisyah, Nabi kangen 10 hari ninggalin, ya kan? Ya kan? Aisyah, ya kan? Kan rumah Nabi sebelahnya Masjid Nabawi, ya kan? Bersandarlah Rasul dan memanggil Aisyah. Datanglah Aisyah, ya kan? Apa kata Nabi? Sisirin dong, disisirin rambutnya. Sebab kenapa Rasul nggak panggil nanti ke Aisyah? Aisyah udah ada, ya kan? Kalau Rasul keluar, batal di kafe. Dan kenapa Aisyah nggak masuk aja kan? Jadi itu suaminya. Karena Aisyah sedang haid waktu itu. Ini pelajaran buat kita, kalau akan nikah di masjid jangan semuanya masuk. Semuanya masuk, sampai rombongan RCTI, ya, roknya pada tinggi-tinggi itu masuk semua. Udah di luar aja yang kira-kira sholat, yang kira-kira tidak mengganggu orang. Ini semuanya masuk. Ini yang pertama, ya. Jadi biarkan saudara kita hilang, biarkan dia hilang, karena dia udah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Yang kedua, yang Allah ampuni, orang-orang yang Allah ampuni itu, ya, adalah kasratul khuta. Apa itu kasrah? Banyak. Khuta itu apa? Berjalan. Orang yang langkahnya itu banyak. Kemana? Ya. Kasratul khuta inda masajidillah. Kemana? Ke masjid-masjid Allah, ke rumah-rumah Allah. Makanya kita suka dibilang perbanyak langkahnya. Idul Fitri berangkat dari sini, pulang dari sana. Agar apa? Langkahnya banyak, silaturahminya dapat. Kenapa ke masjid? Karena aqrabu ma yakunul abdu. Tempat terbaik antara hamba dengan Allah, ma yakunul abdu, tempat terbaik, posisi terdekat. Aqrabu ma yakunul abdu. Bapak kalau dekat itu namanya qarib. Kalau lebih dekat namanya aqrab. Jadi ada ismu tafdil. Ismu tafdil itu kaidahnya diberikan kelebihan. Contoh-contoh. Kalau orang itu ganteng berarti jamil. Kalau lebih ganteng saya kuliah. Kalau lebih ganteng ajma. Bukan saya jamil tapi ajma. Thayyib itu baik. Meskipun 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Ibu-ibu nggak perlu banggain pulang, yang penting transferannya jalan. Ya kan, transferan jalan, pulsa isinya 2 juta, ya kan, itu aman. Ya. Tapi kalau dia nggak pulang, nggak kedengeran, ya, yang lain juga repot, maka itu ribet. Ya, thayyib itu baik. Isbatatinnya aqiyab, lebih baik. Kasir itu banyak, lebih banyak aksar. Qalil itu dikit, lebih banyak berarti akal. Qarib dekat, lebih dekat berarti akrab. Akrabu ma yakunul abdu min rabbih. Akrab, tempat terdekat, posisi terdekat antara hamba dengan sang penciptanya, ya, ketika fahuwa sajid, ketika dia sujud. Maka perbanyak jalan kita ke masjid, ya. Bapak-bapak, maaf, pegawai-pegawai gitu berangkat aja udah, ya. Malas berangkat aja dikit, jangan kayak ayam bekakak. Tahu Pak ayam bekakak? Ayam kalau masih hidup nggak pernah masuk masjid, di luar. Nggak pernah tuh saya lihat ayam masuk masjid, nggak pernah, main-main doang kan di masjid, ya kan. Sama ada orang begitu modelnya. Ke masjid cuma mohon maaf ngapain? Numpang ke WC doang. Karena kalau listriknya mati di rumah. Haji, ngapain lo? Numpang kamar mandi ya? Listrik mati, air mati. Kamar mandi, ke masjid cuma kamar mandi. Yang kedua ngapain? Akad nikah, rumahnya sempit, ya kan? Maka akad nikahnya di situ. Tapi kalau udah mati, udah di lubang ke situ.
Ayah juga begitu, nggak pernah main lagi itu, nggak pernah masuk ke masjid. Tapi begitu dia mati, wah di masjid masuk ya, jadi ayah berkata gitu. Maka kita jangan begitu, ya. Perbanyak kita melangkah ke masjid, ya. Istri aja, ya kan, anak aja dan seterusnya. Yang ketiga, setelah kita kasrotul khutbah, banyak langkah kita menuju masjid, itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah intizarus shalah ba'da shalah. Maaf, bapak-bapak di kantor nih, ini kerja nungguin asar apa nungguin ajan asar sambil kerja? Kira-kira nih kita di sini nih, kerja kita nungguin panggilan sholat asar atau ya kan kita kerja ini sembari nungguin asar, sembari nungguin asar, maka kerja kita begitu ya. Ya harusnya kan begitu. Kalau orang-orang yang mau mendapatkan ampunan dari Allah, dirubah mindsetnya. Setelah zuhur ini kita bersiap-siap menunggu panggilan Allah, ya, untuk sholat asar. Sambil sholat asar itu, ya kan, sambil nunggu panggilan asar, kita beraktivitas kerja, menggugurkan kewajiban, sehingga begitu wah belum azan nih, kita langsung bersiap-siap. Tadi sebelum azan aja udah ada sholat duluan, ya, boleh jadi sholat sunnah hajat, boleh sholat sunat qobliyah atau yang lain. Sudah ada yang sisiran tangan, sudah ada yang rebahan, ya kan? Itu berarti memang sudah menunggu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti selesai sholat asar, kewajiban kita apa? Menunggu panggilan sholat maghrib. Maka yang benar itu ngabuburit nungguin maghrib atau nungguin maghrib sambil ngabuburit? Nungguin maghrib sambil ngabuburit. Harusnya nungguin waktu maghrib sambil ngabuburit. Kalau kita kan enggak, ngabuburit nungguin aja maghrib. Terawih kita, ya kan, itikaf kita, kajian kita, itu biasanya mohon maaf ya kan, kita kajian sambil nungguin waktu subuh, ya kan, itikaf kita sambil nungguin waktu subuh. Mestinya kita nunggu panggilan Allah untuk sholat subuh sambil kita itikaf, sambil kita ngojek, sambil kita nge-grab, ya. Makanya nanti di istilahnya itu Lailatul Qadar tidak hanya didapatkan oleh orang-orang di masjid yang lagi nge-grab, lagi nyetir, lagi di jalan, itu tetap mendapatkan Lailatul Qadar. Karena nanti istilahnya itu bukan hanya kemudian dia berniat diri, tapi dengan biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Apa itu? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling bagus dari beberapa literasi bahwa orang-orang yang diampuni dosanya itu adalah dia memang betul-betul ya menunggu sholat setelah sholat. Nabi lagi jadi khatib, tiba-tiba ada orang masuk duduk. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata, jangan sekali-kali kamu masuk rumah Allah. Qabla, ya, jangan wala tadrisan, jangan duduk setelah itu, ya kan, qabla an yusalliya rak'ataini, ya, sebelum sholat 2 rakaat. Ini artinya maaf, sholatnya belum tapi disuruh sholat 2 rakaat, berarti apa? Sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, ketika kalian masuk masjid, fala yajlisanna ahadakum, jangan sekali-kali kalian duduk sebelum sholat 2 rakaat. Berarti kita qabliyah dulu. Sholatnya udah belum sholatnya? Belum kan? Belum. Qabliyah dulu, ya kan?
Qobliyah udah, ya kan? Qobliyah lagi daripada bengong. Kenapa qobliyah lagi? Ada Ummu Habibah namanya, istri baginda kita Rasul. Dipanggil Habibah, aku pesan kepada engkau arba'a raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ya qabla al-asri, ya, sebelum asar 2 rakaat, ya. Terus start maghrib, isya, ya kan, sampai subuh. Artinya mohon maaf, Ummu Habibah dipesan 4 rakaat. Tapi kadang ketika kita melakukan satu kali sholat qobliyah, kita kadang bingung mau ngapain lagi nih. Sholat aja lagi seperti Ummu Habibah, sholatnya 4 rakaat. Apa kata beliau? Lan atrukaha ba'da mamati, saya nggak bakal tinggal sampai saya wafat. Jadi yang benar itu kita sampai di sini, sampai di tempat sholat, sampai di musola, sampai di masjid, itu sebelum panggilan sholat. Maka kalau kita mau diampuni, pastikan kita bisa sholat tahiyatul masjid, pastikan kita bisa sholat qobliyah sebelum kita melakukan sholat aslinya. Tapi kalau udah datang mepet nih, datang udah mepet, waduh, kan suka ada waktunya bernik gitu ya. Kita lihat, waduh 15 menit lagi, 15 detik lagi, atau 30 detik lagi, waduh udah bentar lagi nih. Kalau kita sholat qobliyah nggak dapat tahiyatul masjid, karena perintahnya tahiyatul masjid, maka kata Nabi ketika ditanya, ya solu, ya sholatlah kalian ba'diyah, sholat ba'diyah, dapat tahiyatul masjid. Tapi itu khusus mereka yang datang ketika mohon maaf pos mayor, ya, posisinya udah dekat waktunya mau komat. Tapi jangan jadi kebiasaan. Ini artinya bahwa di zaman Rasul saja intizar sholat ba'da sholat, ya, menunggu sholat sebelum sholat aslinya. Sekarang udah qobliyah 4 rakaat, sholat apa lagi ya? Duha udah, hajat udah, tobat udah, ya, semuanya udah. Akhirnya kita mikir udah semua kali. Lihat misalnya Abdullah ini anaknya dari gurunya Imam Syafi'i bernama Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini itu bilang, Ga'autu li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, saya ini punya guru Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Saya mendoakan dia arba'ina sanatan, 40 tahun gak putus-putus dalam sholat saya. Dia punya anak namanya Abdullah. Dipanggil nih, Abdullah, bapak lagi ngapain babe? Lagi sholat Pak. Ya. Udah rakaat berapa? Salah surah ini atau apa? Yang ditanya Abdullah, bapaknya udah sholat yang keberapa rakaatnya? Suluh sumi'ah, 300 rakaat. Jadi udah 300 rakaat sholatnya. Ada orang yang bergelar sajad. Apa itu sajad? Orang yang kerjaannya sujud saja. Siapa beliau? Cucu Rasul. Rasul punya anak namanya Sayyidatina Fatimah, menikah dengan Ali. Ali kemudian dengan Fatimah punya anak namanya Husain. Husain kemudian punya anak, ya, yang kemudian disebut dengan Zainal Abidin. Ya, Zain berarti yang bagus, Abidin orang yang ibadahnya bagus. Disebut beliau sajad. Kenapa dipanggil sajad? Sehari itu al-furqan. Sehari itu sujudnya 1000 kali sujud. Makanya ada sholat tasbih itu. Tasbih itu kan 300 tasbih. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka sholatnya 2 rakaat mungkin sampai setengah jam, ya, karena memang tasbihnya sampai 300 kali. Tapi ini ada orang yang sujud 1000 rakaat dan ada orang yang sholatnya lagi rakaat yang 300. Ya.
kita yang bukan kayak sonda, tapi mudah-mudahan kita yang bagian intizar shalah ba'da shalah. Inilah 3 golongan yang kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesempatan untuk diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya Bapak Ibu? Kalau benarnya Pak, Boleh. langsung ya. Langsung. Kalau itu kan masjid-masjid itu semua dibuka itu kan kadang antara azan sama umatnya pendek. Nah sekarang kita sholat qobliyah di rumah atau di masjid saja. Karena kadang ada perintah kita juga sholatnya di rumah itu kayak hiburan. Kalau naik motor begitu nggak usah pulang. Ya, yang pertama ada sholatnya di rumah atau di masjid. Orang-orang soleh juga banyak kita lihat sirahnya, perjalanan hidup beliau melakukan sholat qobliyah di rumah. Jadi tinggal dilihat disposisinya. Kan kadang-kadang memang beda-beda masjid, beda-beda karakter. Ya, ada masjid saya itu yang lebih dekat, ya baru azan kita mau keluar itu udah komat, baru mau keluar, ya kan? Berarti jedanya cepat banget. Karena orang-orang dulu, kenapa mereka cepat? Mereka mah dari jam 3 udah di situ, udah ngejogrok ya. Jadi orang-orang dulu tuh rata-rata mah itu cepat, ya. Beda dengan sekarang, apalagi mesinnya udah minimalis, itu memang 20 menit, 15 menit, ya. Dan seperti itulah sebaiknya harusnya memang. Cuma karena orang dulu terbiasa mungkin, maka dia cepat biasanya. Saya perhatikan masjid-masjid tua, masjid-masjid lama itu cepat. Karena orang-orang tuanya masih pada ada dan terbiasa cepat. Ya. Dan kalau masjid baru kita memang terbiasa ada jeda, kemudian biasanya kajian, ada kuliah subuh macam-macam sehingga prepare-nya lebih banyak. Kita yang mengukur diri kita, apakah kita sanggup apa enggak sholat di masjid tersebut? Kemudiannya, maka kalau melihat dari beberapa sirah orang soleh itu melakukan sholatnya di rumah. Maka Rasulullah SAW beberapa kali juga sholat di rumah qobliyahnya ketika sudah setelah itu baru berangkat karena memang rumahnya dekat kan, berdampingan dengan Masjid Nabawi. Yang kedua, ya, motor itu dihitung apa enggak? Ya, dihitung ini pertamaxnya. Ya. Kalau memang itu motornya tertuliskan itu memang harus pertamax, maka dihitung pertamaxnya. Setiap tetesan pertamax maka yudha'af lahul hasanah, Allah lipat gandakan. Satu tetes dibalas dengan berapa tetes? 10 kali 7 ya, kali ila nikati sebulan sampai 100 kali tetesan. Bahkan Allah yudha'ifu liman yasha. Ramadan ini Allah melipat gandakan. Niatannya begini Pak. Karena memang Rasul ini ketika dari Madinah ke Mekah kan setelah dipersekusi, setelah itu beliau pindah ke Madinah, diusir, itu kan sahabat pada mimpi Rasul, ya saya mimpi tawaf di Ka'bah. Rasul, kata Rasul apa? Hanal waktu, inilah waktunya kita kembali untuk tawaf. Mohon maaf. Rasul balik gak tuh? Ke Mekah? Balik ya? Ketika Rasul di Madinah kan lama nggak umrah tuh. Balik ya ke Mekah? Balik kan ya? Balik dia umroh, dia haji wada kan gitu. Ya. Saat itu kira-kira balik ke Mekah itu kan 500 km naik apa beliau itu? Naik onta ya. Seandainya jika kalau umpama zaman Rasul udah ada Innova Genie, kira-kira Rasul milih pakai Innova Genie atau pakai onta? Nah, Innova. Pasti Rasul milih Innova. Kelihatannya bukan masih normal. Jadi kemungkinan besar pilihnya. Kenapa? Onta itu dipilih karena dia lebih kuat dan lebih survive untuk sampai ke Mekah yang jauh 500 km.
maka dia butuh kendaraan. Dan maka kita ini bukan mencontoh hidupnya Nabi, tapi mencontoh bagaimana Nabi berkehidupan. Kalau kita mencontoh hidup zaman Nabi, kita bukan mencontoh hidup zaman Nabi, tapi kita mencontoh hidupnya Nabi. Bukan zamannya. Kalau zamannya dulu nggak ada Innova, maka kontak. Kalau sekarang, makanya ada orang tuh pergi haji nggak mau atasnya ada atapnya, jadi mobilnya dibelah atasnya dengan beranggapan bahwa kalau ada atapnya dia nggak nyampe doanya, ya. Maka harus dibuka, ya kan? Nah, kita ini bukannya disuruh mencontoh hidup zaman Nabi, bukan, tapi mencontoh hidupnya Nabi. Maka kalau punya motor pakai, punya mobil pakai. Kan harta kita itu kan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Kita nggak bisa bergeser kaki kita sebelum kita mampu menjawab pertanyaan. Ya, umur dipakai buat apa? Yang repot harta kita. Pertanyaannya dua, min aina iktasabta wa ila aina anfaqta. Dari mana kau dapat dan dimanakan? Mobil udah punya, ngejogrok aja. Satu minggu doang, ini dipakai, ya, pakai maghrib bisa subuh, ya kan? Sehingga apa? Dia bersaksi nantinya, ya, solarnya bersaksi. Kalau diesel, ya kan? Kalau kemudian pertama biasanya dia bersaksi dan seterusnya. Jadi sama berjalannya dengan kita naik motor, ya. Itu kira-kira. Ya, baik, ini ada 3 terpresnya. Dua lagi. Ya, satu buat yang nanya tadi. Oh iya, masya Allah, iya. Tinggal 2 lagi. Yang lagi mau nanya? Ya, langsung ringkas. Ustaz mau tanya kalau kemudian dari salah satu yang mengatakan Al-Quran dan Allah yang melakukan sholat sebelum sholat qobliyah, yang dilakukannya setelah azan atau sebelum azan atau dua-duanya? Dilakukannya sebelum azan Atau setelah azan? atau sebelum azan. Kaitannya ke masjid itu maksudnya qobliyah atau bukan? Karena kan ada sholat maghrib itu di masjidnya juga maghrib tidak ada, nggak langsung komat aja. Oh, ada yang mau Ya, baik. Pertama, bahwa qobliyah sebelum maghrib tidak disebutkan Rasul kepada Ummu Habibah. Rasul sampaikan rakaataini qabla subhi wa arba'u raka'atin qabla zuhri. Berapa itu? 6. Wa raka'ataini ba'daha. Berapa itu? 8. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. 10. Wa raka'ataini ba'dal isya. 12 kan? Maka kata Nabi, man shalla isna asyara raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat dari mulai pagi sampai malamnya, bunyalahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak sholat qobliyah maghrib, Nabi ditanya bagaimana? Insya'a fa'ala fa'ilan yasha' lam yaf'al. Kalau kalian mau kalian kerjain, kalau enggak. Tapi ya, kalau melihat ahli fikih bahwa maghrib itu waktunya mudhoyyak itu sempit, ya, maka bersegeralah untuk menuju sholat aslinya. Maka Rasul lebih memilih tidak melakukan sholat qobliyah maghrib pada beberapa kesempatan. Bahkan ketika isya langsung qomat, karena Rasul itu melihat cuaca yang kurang baik, ya kan? Kemudian Dzul Hajjah, ada orang mau dagang ke Syam, itu kemudian punya hajat yang harus segera dituntaskan, maka kemudian setelah azan langsung qomat, tidak jadi masalah. Beberapa kali kita juga mengalami cuaca yang luar biasa ekstrim, ya. Hujan begitu besar, itu juga silakan. Atau acara biasanya kita sudah lewat azan, kemudian belum selesai, ya. Kemudian kita azan langsung qomat, silakan, ya. Artinya tidak mengerjakan
sholat qabliyah sebelum maghrib itu juga tidak mengapa, sekalipun mau dikerjakan fa insya'a falyaf'al, kalau mau kerjain, fa in lam yasha', kalau mau dikerjain. Tapi yang dimaksud intizar sholat ba'da sholat ini, mohon maaf, banyak orang kalau begitu nyampe sholat dia masbuk itu suka bingung, ini rakaat pertama, rakaat kedua, yang imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bingung namanya berapa nih, 2, 1, berapa nih, akhirnya lihat sebelahnya, ya kan, sebelahnya juga lihat-lihatan juga, itu berapa nih, akhirnya udah ngarang-ngarang sendiri. Nah, untuk seperti itulah kita menghindari, maka yang paling baik adalah sebelum sholat aslinya kita melakukan sholat lebih. Makanya bahasanya intizar sholat ba'da sholat. Ya, sholat dulu kita, dengan sholat sebelum sholat itu kita dipastikan siap untuk memenuhi panggilan Allah. Mau itu ba'diyah, mau itu tahiyatul masjid. Ya. Kalau masuk pertama belum azan, ya, atau sudah azan masuk pertama kali, kan bahasanya idza dakhala ahadukumul masjid, kalau di antara kalian masuk masjid fala yajlisana, jangan sekali-kali duduk qabla ayyusalliya raka'ataini, sebelum melaksanakan 2 rakaat. Maka sholat tahiyatul masjid itu bisa sebelum qabliyah datang waktunya, sebelum azan berarti. Datangnya 15 menit, berarti dia sebelum azan masuk sholat qabliyah, tahiyatul masjid. Tapi ada orang begitu masuk udah la ilaha illallah, berarti kan udah sama dengan qabliyah. Maka sholat yang pertamanya itu tahiyatul masjid. Setelah itu mulai baru qabliyah. Kalau waktunya masih dirasa memungkinkan. Tapi kalau dilihat tinggal 15 detik, misalnya 30 detik mepet, maka kata Nabi sholatlah ba'di qabliyah. Jangan sholat tahiyatul masjid, tapi dapat bonus melakukan sholat qabliyah, dapat pahala tahiyatul masjid. Nah, gitu kira-kira. Besok nih misalnya, ya kan, setelah Ramadan, berarti kan puasa 6 hari di bulan Syawal. Idza ijtama'a sunnatan, kalau ketemu 2 sunnah, nah itu luar biasa. Puasa Syawal tapi di hari Senin, nah itu kan berarti double, ya. Dan itu luar biasa manfaatnya. Artinya ketika kita mampu kerjakan itu sesuai apa yang disampaikan Rasul, menunggu sholat asli kita sudah sholat, nah, sehingga menjaga agar tidak kemudian kasus-kasus yang berjalan tadi. Begitu kira-kira. Ya, lanjut. Bertanya, Terakhir. Pertanyaan habis. Ini terkait dengan sholat ini ya, masjid. Kalau ruangan seperti ini perlu sholat ini ya. Apa? Ruangan seperti ini? Aula kayak gitu kan fungsinya tidak hanya masjid. Kalau yang namanya sholat ini ya, tahiyatul masjid itu kan masjid yang terdefinisi ini, atau model aula yang fungsinya apa ini juga kan? Ya. Nabi ketika melaksanakan aktivitas sholat, ada orang yang kemudian dia sholat. Kata Nabi, sholli anta fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, itu belum terhitung sholat. Kemudian sholat lagi, sholli anta fa innaka lam tusalli. Kamu belum terhitung sholat lagi. Sampai 3 kali. Apa kata dia? Nanya, kenapa Rasul? Ya, kata Nabi, lam yakun fihi tuma'ninah. Tempat yang bisa mendatangkan tuma'ninah, ketenangan, itu bisa jadi masjid. Kullu ardin masjidun, ya. Semua bumi Allah ini adalah masjid, ya. Maka terminologi masjid itu ma bainal bab wal bab, ma bainal bab wal bab, antara
satu dengan pintu yang lain. Itulah masjid. Di luar itu berarti itu bukan masjid, sahatul masjid, menjadi halaman. Nah sekarang momentumnya, dulu waktu saya warawiri ngurus ijazah itu, waktu S1 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu belum ada masjid, pintu 1 Senayan itu. Di mana pas sholat Jumat? Sana di Albina. Jalannya itu hampir sekilo lebih kan. Dari pintu 1 ke GBK, gerah gobios. Nggak ada masjid di situ, cuma satu doang. Sekarang apa ada masjid? Ya. Tapi nggak nampung, makin banyak nggak nampung. Akhirnya apa? Ada hotel bintang 5 Fairmont seberangnya itu kan banyak karyawannya, nggak nampung di Albina. Akhirnya dia buka sekarang 3 masjid. Parkiran lantai 3, parkiran lantai 7, parkiran lantai 13. Ya. Hari itu Jumat itu ada pintunya, di situ dibikin pintu masuk, pintu keluar. Nah, itu berarti ada bab dan bab. Ya. Tempat yang bisa mendatangkan tumanina. Ya. Dulu itu saya ketika ada Perbanas, kantor Perbanas itu nanya, boleh nggak parkiran itu jadi masjid? Boleh. Bisa lihat Herman kan? Bisa juga saya berdua itu lantai 2 dulunya parkiran ya. Sekarang jadi masjid hari Jumatnya ya. Gitu. Nah di sini misalnya tinggal dikondisikan, seandainya tempat ini menjadi bisa menenangkan, berarti dia bisa jadi masjid ya. Tinggal dikondisikan mana pintunya ya, sehingga kan ada pintunya tuh kan, sehingga kita memang sedang masjid itu kan tempat sujud gitu. Sajadah duduk masjid dan tempat orang sujud. Nanti ada jami, ada goiru jami, nah gitu kira-kira. Dan sebetulnya ketika kita melakukan aktivitas yang sekarang, dulu mohon maaf dulu untuk ada kuliah zuhur begini, kita harus ke pesantren. Untuk Jumatan harus ke pesantren, nggak usah jauh-jauh. Di daerah Senayan itu cuma Albina dulu, tapi sekarang kan parkiran, hotel, lapangan di GBK ini nggak muat, bikin lagi di lapangan. Itu artinya bahwa kondisi semakin aktivitas kita ini banyak ya, dan kondisi semakin kesini makin kontemporer, maka perlu kita meninjau ulang lagi sehingga ketika kita sholat tahiyatul masjid kita memang sedang berada di dalam masjid kondisinya. Nah, ketika di masjid sudah pasti. Ketika kita melakukan itu adalah masjid tempat sujud, ya silakan. Kayak itikaf saja, itikaf hasilnya di masjid. Tapi itikaf di luar masjid boleh nggak? Boleh, ya kan? Kalau kita memang sedang uzur syar'i, ada urusan yang nggak bisa ditinggal, kemudian ada aktivitas yang susah ditinggal, maka tetapnya itikaf hanya saja tadi syarran kana au khairan. Posisinya kita bergaming, apakah di tempat yang baik atau yang tidak baik. Tapi kalau di dalam masjid kan al-muqsu biniyatin maksusatin, niatnya khusus ya. Maka nggak apa-apa sholat tahiyatul masjid, nggak apa-apa, niatkan kita untuk kemudian lebih banyak sujud. Kita nggak bisa ngebayangin, mohon maaf misalnya tadi ya, Zainal Abidin yang 1000 rakaat, Ahmad bin Hanbal yang 300 rakaat ya, kan luar biasa. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri kita di antara masjid dan masjid. Dulu saya waktu mondok itu, awal keluar mondok kemudian kuliah S1 itu belum, kantor-kantor belum ada ya. 9 itu belum banyak, tapi 2000 ke atas baru mulai ya. Itu artinya bahwa kantor juga jadi pesantren sekarang. Ini kan ada kuliah juga jadi pesantren, mall ya. Ada beberapa mall itu juga, itu mohon maaf setiap rukonya konternya ada tulisan yes no, jadi yes no. Jadi kalau khotibnya no,
Kita nggak dipakai lagi tuh, ya no. Kalau yes berarti jadi terus. Itu artinya bahwa di mall-mall juga mulai banyak kajian. Itu artinya pesantren juga masuk mall, masjid masuk mall. Ya, kami ketika pelatihan juga di hotel nggak ada masjid, maka satu ruangan dijadikan masjid. Ya. Saat itu kondisinya, ya, itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca doa, mudah-mudahan doa kita bisa mengantarkan kita kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah karim ya Allah ya Muhammad sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'a hadhihi al-jama'a marhumah wa min babihi tafarruqan mansur. Ya Allah, jadikanlah kumpul kami, kajian kami ya Allah, bagian yang maksud Kau ampuni, Kau gugurkan dosa dan kesalahan. Jadikanlah kami yang berhak Kau ampuni ya Allah, gugurkan dosa-dosa dan khilaf kami setelah kami keluar dari ruangan ini ya Allah. Jadikanlah tempat-tempat ini persaksian kami di hari terbaik dan di hari terakhir kami ya Allah, untuk mengumpulkan amal-amal soleh di hadapan Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ahillah wa alaina ya Allah syahr Ramadan. Ya Allah, jadikanlah, izinkanlah kami terus bersama Ramadan ya Allah, bil yumni wal iman, dengan ketenangan dan keimanan, wassalamu'alaikum wal Islam, keselamatan dan Islam ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, korupsi 20 menit ya, harusnya ini lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor